Putri konglomerat itu pertama kali ikut pria itu pulang ke kampung halamannya. Tak disangka baru minum seteguk teh saja langsung terkejut. Karena dia mendapati teh yang diminum keluarga pria itu adalah Dahong Pao dari Weishan seharga $10.000 per gram. Tak hanya itu, bahkan arah untuk menghilangkan bau amis ikan pun adalah harap mahal. Saat wanita itu hendak menyalakan api untuk masak, dia kembali dibuat kaget. Karena kayu bakar yang digunakan ternyata adalah kayu nanmo emas yang sangat langka dan mahal. Barulah saat itu, wanita itu mulai sadar keluarga pria ini bukan keluarga biasa. Tapi beberapa jam sebelumnya, kakek pria itu sudah mengeluarkan ultimatum. Jika dia tidak membawa pacar pulang untuk sembahyang Qingming, maka dia tak boleh lagi menginjakan kaki di aula leluhur. Namun pria itu sibuk mengumpulkan botol bekas demi biaya hidup. Sama sekali tak sempat pacaran. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kakeknya adalah taipan tersembunyi paling misterius di dunia. Setiap hari mengenakan pakaian lusuh naik mobil mewah memungut botol. Dan sekolah bisnis tempat pria itu belajar pun dikelola oleh para murid generasi penerus sang kakek. Karena sang kakek percaya, hanya dengan menghadapi kesulitan seseorang bisa menjadi sukses, maka identitasnya pun dirahasiakan. Sekarang selama pria itu menikah, dia bisa langsung mewarisi seluruh harta keluarga. Namun pria itu yang tidak tahu apa-apa, masih pusing memikirkan soal cari pacar buat dibawa pulang. Tak disangka saat itu lewatlah seorang teman perempuan. Dia pun memberanikan diri menyapa. Sayangnya ada yang sudah punya pacar. Ada pula yang terang-terangan menolak karena menganggap dia miskin. Saat sedang frustasi karena tak ada yang mau menemaninya pulang, wanita itu malah datang sendiri. Ternyata dengan syarat, dia mau ikut pulang ke kampung. Asalkan pria itu bersedia berpura-pura menjadi pacar sehari, untuk membantunya menghadapi tekanan perjodohan dari keluarganya. Dan dia bersedia membayar $2.000 untuk itu. Akhirnya pria itu pun membawa wanita itu ke rumahnya di kampung. Namun karena tidak memberi kabar lebih dulu, keluarga pria itu buru-buru mengganti semua barang mewah di meja dengan sayur-sayuran biasa. Saat melihat pria itu membawa pacar, sang ibu langsung menyajikan secangkir teh untuk wanita itu. Tak disangka wanita itu langsung bengong setelah meminumnya. Pria itu bilang itu cuma daun teh biasa untuk merebus telur teh. Tapi sebenarnya karena dia sudah terbiasa minum itu sejak kecil. Ibunya yang takut rahasia terbongkar, cepat-cepat beralasan mau masak ke dapur. Pria itu hendak ikut membantu, tapi langsung ditolak. Di mata wanita itu, semua ini terlihat seperti pria yang sangat berbakti dan sopan. Dia pun langsung merasa pria itu sangat berkesan, lalu ikut ingin membantu ke dapur, tapi juga ditolak. Sebelum pergi, wanita itu sempat heran melihat ibu pria itu tampak canggung di dapur, sama sekali tak seperti orang yang bisa masak. Yang tidak dia tahu, sebenarnya sang ibu menyuruh mereka keluar, agar bahan-bahan bisa disiapkan oleh koki istana. Ternyata di rumah pria itu, ada dapur rahasia tersembunyi. Seluruh makanan keluarga sehari-hari, dimasak oleh koki kelas atas dari dapur kenegaraan. Setelah menunggu beberapa saat, ibu pria itu membawa keluar hidangan dari koki istana. Wanita itu sampai melotot kaget melihat meja makan yang begitu mewah. Semakin penasaran dengan keluarga ini. Selesai makan, sang ibu diam-diam memberikan kalung mewah pada wanita itu. Lalu mereka berdua pun berangkat ke rumah keluarga wanita itu. Namun begitu mereka keluar rumah, langsung berpapasan dengan pria tajir yang menunggu di gerbang. Melihat wanita itu benar-benar menginap di rumah pria itu, pria kaya itu langsung marah dan merasa dikhianati. Tanpa pikir panjang langsung menyerang, tapi malah ditampar keras hingga terjatuh. Pria kaya itu terdiam, tak menyangka dirinya yang bangsawan bisa dipermalukan oleh tukang pungut botol. Dengan wajah penuh amarah, dia pun meninggalkan tempat itu sambil mengancam. Wanita itu mulai khawatir, takut pria kaya itu akan balas dendam. Tapi pria itu sama sekali tak peduli, karena baginya, sebagai pacar, dia tak boleh membiarkan wanita itu sedikit pun terluka. Lalu mereka pun pergi menemui orang tua wanita itu. Tanpa mereka tahu, pria kaya itu sudah lebih dulu tiba, dan membongkar status miskin pria itu.